Abimanyu duduk di seberangku dengan map coklat tebal di tangannya. Sari, aku butuh bantuanmu, katanya pelan. Matanya terlihat lelah. Tapi ada sesuatu di sana yang membuatku tidak bisa menolak. Aku belum sempat tanya apa-apa. Pintu ruang tamu terbuka. Wulandari masuk dengan wajah sembab. Matanya merah. Dia langsung duduk di sampingku. Tangannya gemetar saat memegang tanganku. Sari, kamu tahu kan kondisi kami sekarang? Suaranya serak. Aku mengangguk kaku. Bisnis kontraktor keluarga mereka memang sedang kolaps. Aku tahu itu dari percakapan-percakapan makan malam yang selalu berakhir tegang. Utangnya sudah 800 juta. Debt collector mulai datang. Kalau kami nggak lunasi dalam sebulan, mereka akan sita aset. Bahkan rumah ini. Dadaku sesak. Aku lihat Abimanyu membuka map itu. Di dalamnya ada dokumen penjualan rumah. Rumahku. Rumah warisan ibu di Semarang yang belum pernah kujual karena itu satu-satunya bukti bahwa aku pernah punya keluarga. Aku merasa tanganku dingin. Kami nggak punya pilihan lain. Sari, Wulandari terisak. Air matanya jatuh ke tanganku. Kamu satu-satunya harapan keluarga ini. Tolong, selamatkan kami. Aku ingin bilang tidak. Aku ingin bangun dan pergi. Tapi tenggorokanku seperti tersumbat. Mereka menatapku dengan tatapan penuh harap. Bukan harap. Itu tatapan yang bilang aku tidak punya pilihan. Kalau aku menolak, aku egois. Aku istri yang tidak mendukung suami. Aku menantu yang tidak tahu terima kasih. Rumah itu akan kita jual sesuai harga pasar. Sari, kami nggak akan rugikan kamu. Abimanyu bicara dengan suara mantap. Seolah ini keputusan rasional. Uangnya kita pakai untuk lunasi utang. Terus sisanya kita investasi lagi. Kamu juga yang akan dapat keuntungannya nanti. Aku tidak percaya kata-kata itu. Tapi aku juga tidak tahu harus percaya pada apa lagi. Tanganku gemetar saat aku ambil pulpen. Wulandari mengeratkan pegangannya. Seolah memberi kekuatan. Atau memastikan aku tidak lari. Aku tanda tangan di 3 tempat berbeda. Setiap goresan terasa seperti kehilangan sesuatu yang tidak akan pernah kembali. Terima kasih, Sari, bisik Abimanyu. Dia tersenyum tipis. Wulandari memelukku, tapi pelukannya terasa dingin. 2 minggu kemudian, rumah itu terjual. Aku bahkan tidak sempat ke sana untuk terakhir kali. Notaris menelepon. Bilang semuanya sudah selesai. Uang 1,2 miliar langsung ditransfer ke rekening Wulandari. Bukan ke rekeningku. Bukan ke rekening bersama. Ketika aku tanya, Abimanyu bilang, lebih praktis begini, Sari. Nanti ibu yang urus semuanya. Aku hanya mengangguk. Tapi malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku menatap langit-langit kamar, merasa seperti baru saja menandatangani sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar dokumen penjualan rumah. Seminggu setelah uang masuk, aku pulang lebih awal karena kepalaku pusing. Biasanya aku baru sampai rumah jam 6, tapi hari itu jam 3 aku sudah buka pagar. Mobil Abimanyu ada di garasi. Aneh, karena dia bilang ada meeting sampai sore. Aku masuk lewat pintu samping. Pelan. Suara tawa keras terdengar dari ruang keluarga. Wulandari, Kinanti, dan Abimanyu. Mereka seperti sedang merayakan sesuatu. Aku hampir masuk, tapi kakiku berhenti sendiri ketika aku dengar namaku disebut. Untung aja Abi nikah sama dia. Suara Kinanti riang, diselingi tawa. Tanpa warisan ibunya, kita bangkrut beneran. Rumah di Semarang itu penyelamat kita. Napas di tenggorokanku tercekat. Dia emang gampang diatur. Suara Wulandari menyahut dengan nada puas. Makanya dari awal aku suruh Abi dekatin dia dulu. Aku udah lihat potensinya waktu pertama kali ketemu. Anak yatim piatu, soft spoken, punya aset tapi nggak ngerti cara kelola. Sempurna. Abimanyu tertawa. Bukan tawa canggung. Tawa lepas. Ibu jago emang. Aku cuma perlu baik sama dia beberapa bulan. Udah deh, dia luluh.
Gampang banget. Tanganku mencengkeram gagang tas belanja sampai buku-bukuku memutih. Dada sesak. Telinga berdenging. Tapi aku tidak bisa bergerak. Aku hanya berdiri di sana, di balik dinding, mendengar keluargaku, orang-orang yang kuanggap keluargaku, menertawakan kebodohanku. Terus uangnya buat apa sekarang? Tanya Kinanti. Utang udah lunas semua. Sisanya buat beli mobil buat kamu. Kan kamu udah lama minta. Jawab Wulandari enteng. Kinanti menjerit girang. Akhirnya makasih, Bu. Makasih. Abi. Dasar Sari baik banget ya. Rela-rela aja jual rumahnya. Ya namanya juga udah jadi bagian keluarga. Dia wajib bantu. Abimanyu menjawab datar, seperti bicara soal cuaca. Aku mundur selangkah. Lututku lemas. Tapi aku tidak boleh jatuh di sini. Tidak boleh mereka tahu aku mendengar. Aku putar badan, keluar lewat pintu samping lagi, tutup pelan-pelan. Tanganku gemetar hebat sampai aku hampir jatuhkan kunci mobil. Aku duduk di kursi pengemudi, menatap kosong ke depan. Ponselku bergetar. Pesan dari Abimanyu. Sayang, kamu di mana? Kok belum pulang? Sayang. Kata itu sekarang terasa seperti pisau. Aku balas dengan tangan gemetar. Masih di kantor. Ada kerjaan mendadak. Dia balas cepat. Oke, jangan lupa makannya. Aku ingin tertawa. Atau menangis. Tapi yang keluar cuma napas panjang yang terdengar seperti desahan patah. Aku lihat rumah besar itu dari kaca mobil. Rumah yang sekarang berdiri karena uang rumahku. Rumah yang mereka bangun dari kehancuranku. Aku nyalakan mesin. Aku tidak tahu harus kemana. Yang aku tahu, aku baru saja kehilangan sesuatu yang jauh lebih besar dari rumah warisan. Aku kehilangan ilusi bahwa aku pernah dicintai. Aku pulang jam 11 malam. Rumah gelap kecuali lampu ruang keluarga. Abimanyu duduk di sofa. Main HP. Dia angkat kepala. Tersenyum seperti biasa. Kok lama banget? Capek ya? Aku taruh tas di meja dengan keras. Aku dengar kalian ngobrol siang tadi. Senyumnya hilang. Dia letakkan HP pelan-pelan. Ngobrol apa? Jangan pura-pura bodoh. Suaraku keluar lebih tajam dari yang kubayangkan. Kamu dekatin aku dari awal cuma buat dapetin rumah ibu, kan? Hening sebentar. Lalu dia menghela napas panjang, bersandar ke sofa. Iya. Satu kata. Tanpa basa-basi. Tanpa minta maaf. Lututku hampir lemas. Tapi aku bertahan. Cuma itu? Iya. Awalnya emang begitu. Sari. Dia menatapku datar. Seolah ini bukan masalah besar. Tapi sekarang aku sayang sama kamu kok. Kita udah jalan setahun lebih. Masalahnya udah kelar. Kan? Utang lunas. Kita bisa mulai lagi. Matanya tidak berkedip. Tidak ada penyesalan. Bahkan tidak ada usaha untuk terlihat menyesal. Uangnya kemana? Tanyaku. Suara mulai bergetar. Uang 1,2 miliar itu kemana? Ya buat lunasi utang. Bayar debt collector. Sisanya buat beli mobil Kinanti. Dia butuh kendaraan buat kerja. Mobil seharga 400 juta? Dari uang rumahku. Dia angkat bahu. Kamu juga bisa pakai mobilnya kalau mau. Santai aja. Aku mundur selangkah. Dadaku sesak seperti ada yang menekan dari dalam. Kamu nggak merasa salah sama sekali? Salah kenapa? Keluarga kan saling bantu. Lagian, kamu juga tinggal di rumah ini gratis. Kami yang bayar listrik, air, makan. Kamu harusnya bersyukur. Kata, bersyukur, itu seperti tamparan. Malam itu aku pindah ke kamar tamu. Aku kunci pintu dari dalam. Abimanyu tidak mengetuk. Tidak ada pesan. Tidak ada usaha untuk memperbaiki apapun. Seolah bagiku pindah kamar atau tidak,
Itu sama saja baginya. Pagi berikutnya, Wulandari ketuk pintu kamarku jam 6. Sari, tolong masakin sarapan. Aku lagi nggak enak badan. Aku buka pintu. Dia berdiri di sana dengan wajah datar. Bukan wajah orang sakit. Hanya malas. Ibu nggak bisa masak sendiri. Kamu kan tinggal di sini. Harusnya kamu yang ngurus rumah. Jangan manja. Aku tutup pintu lagi. Tapi 10 menit kemudian, Kinanti teriak dari bawah. Sari, mana kopinya? Kok aku harus bikin sendiri sih? Aku turun. Kinanti duduk di meja makan, kaki di atas kursi, main HP. Lihat aku, dia cuma nunjuk ke arah dapur. Bikinin yang manis ya. Jangan pahit kayak mukamu. Aku bikin kopi itu. Aku cuci piring. Aku pel lantai. Dan mereka duduk di ruang keluarga, nonton TV, tertawa-tawa seolah aku tidak ada. Seolah aku benar-benar pembantu yang kebetulan punya gelar menantu. Sorenya, Abimanyu pulang dan duduk langsung di depan TV. Aku tanya, kita perlu ngobrol. Dia nggak angkat muka. Capek. Sari, besok aja. Besok tidak pernah datang. Dan aku mulai mengerti, bukan aku yang bertahan di rumah ini. Aku yang dipaksa bertahan karena aku tidak punya tempat lain untuk pergi. 3 bulan hidup seperti hantu di rumah sendiri. Aku mulai berhenti menangis. Yang tersisa cuma kebiasaan. Bangun, masak, kerja, pulang, tidur. Sampai suatu minggu pagi, Abimanyu pergi main golf dengan kliennya. Wulandari dan Kinanti ke salon. Aku sendirian di rumah. Aku masuk ke ruang kerja Abimanyu untuk ambil charger laptop yang ketinggalan. Di meja kerjanya ada map hitam terbuka. Ada logo bank di sudutnya. Aku hampir tutup lagi, tapi mataku menangkap sesuatu. Namaku. Tertulis jelas di kolom, penjamin utang. Jantungku berhenti sedetik. Aku tarik dokumen itu keluar. Surat perjanjian pinjaman 600 juta rupiah atas nama PT Karya Wulandari Konstruksi. Tanggal pengajuan, 2 bulan yang lalu. Dan di bagian bawah, ada tanda tanganku. Rapi. Jelas. Seperti aku yang menulis. Tapi aku tidak pernah tanda tangan ini. Tanganku gemetar saat aku balik halaman demi halaman. Fotokopi KTP-ku ada di sana. Fotokopi NPWP. Bahkan slip gajiku dari kantor. Semua lengkap. Semua rapi. Seperti sudah dipersiapkan lama. Lalu aku ingat sesuatu. Sebulan setelah rumah terjual, Abimanyu datang ke kamarku tengah malam. Dia bawa map coklat. Bilang itu dokumen asuransi keluarga. Cuma tanda tangan di sini. Sari. Biar kalau kenapa-kenapa, kita semua terlindungi. Aku masih setengah tidur. Aku tanda tangan tanpa baca. Dia ambil map itu dan pergi. Itu bukan asuransi. Itu jaminan utang. Kakiku lemas. Aku duduk di kursi kerja Abimanyu. Dokumen masih di tanganku. Kalau mereka gagal bayar cicilan, yang dikejar debt collector bukan Wulandari. Bukan Abimanyu. Tapi aku. Namaku yang masuk daftar hitam bank. Gaji aku yang bisa disita. Hidupku yang hancur. Aku ambil HP, foto semua halaman dengan tangan gemetar. Setiap klik kamera terasa seperti detakan jantung yang terlalu keras. Setelah selesai, aku susun dokumen persis seperti semula, tutup map, taruh di posisi yang sama. Aku keluar dari ruangan itu dan langsung ke kamar. Aku buka laptop, transfer semua foto ke email pribadi dan cloud storage. Lalu aku cari nomor pengacara lewat Google. Aku butuh yang bisa konsultasi gratis dulu. Aku hampir tidak punya uang tersisa. Ada satu nama, Larasati Dewi, pengacara spesialis kasus penipuan keluarga. Kantornya di Bilangan Sudirman. Aku kirim email singkat. Subjek, butuh bantuan hukum, penipuan tanda tangan. Jam 2 siang, aku dapat balasan.
Bisa telepon saya hari ini jam 4 sore. Ini nomor WA saya. Aku simpan nomornya. Aku delete histori pencarian di laptop. Aku hapus chat WA dengan pengacara dari notifikasi. Setiap jejak harus bersih. Mereka tidak boleh tahu. Jam 4. Aku keluar beli makan di minimarket depan kompleks. Di sana, aku telepon Larasati. Ibu Sari? Suaranya tegas tapi hangat. Iya, ini saya. Suaraku terdengar asing di telingaku sendiri, seperti suara orang lain. Ceritakan situasinya. Aku ceritakan semuanya dalam 5 menit. Rumah, pernikahan, tanda tangan palsu. Dia diam sebentar setelah aku selesai. Ibu, ini bukan kasus sederhana. Ini fraud terencana. Dan sepertinya ini bukan pertama kalinya mereka melakukan ini. Napas tercekat di tenggorokan. Maksudnya, saya pernah tangani kasus serupa 2 tahun lalu. Keluarga yang sama. Korbannya perempuan muda, menikah dengan anak laki-laki keluarga itu, lalu asetnya hilang. Tapi dia tidak melaporkan karena takut. Kasusnya ditutup. Dunia berputar. Aku bersandar ke dinding minimarket. Lutut hampir tidak kuat menahan tubuh. Ibu masih di sana? Tanya Larasati. Masih, bisikku. Saya mau lanjut. Tolong bantu saya. Kumpulkan semua bukti. Jangan sampai mereka curiga. Kita harus hati-hati. Aku tutup telepon dan berdiri di sana, di depan minimarket dengan lampu neon yang terlalu terang. Untuk pertama kali dalam 3 bulan, aku merasa punya senjata. Dan aku tidak akan diam lagi. 2 minggu aku jadi aktris di rumah sendiri. Aku masak. Aku senyum. Aku jawab pertanyaan mereka dengan suara lembut. Setiap malam aku rekam percakapan diam-diam pakai HP yang kusimpan di saku. Setiap dokumen yang kutemu, kufoto. Larasati bilang aku butuh sebanyak mungkin bukti sebelum bergerak. Sampai Selasa sore itu, pintu rumah diketuk keras. Aku buka pintu. 3 orang pria berdiri di sana, pakai kemeja hitam, bawa clipboard. Salah satunya langsung tanya, "Ini rumah Ibu Wulandari?" "Iya, ada apa?" "Kami dari bank. Cicilan pinjaman bulan ini belum dibayar. Sudah lewat 2 minggu dari jatuh tempo." Wulandari keluar dari ruang keluarga. Wajahnya pucat. "Ada kesalahan, Pak. Kami sudah bayar." Pria itu buka clipboard. "Tunjukkan dokumen." "Ini catatan kami. Belum ada pembayaran. Dan sesuai perjanjian, kami berhak menghubungi penjamin utang." Dia lihat ke arahku. Ibu Sari Kusuma Dewi. Jantungku berdegup kencang. Tapi aku jawab tenang. "Iya, saya." Ibu tercatat sebagai penjamin pinjaman 600 juta. Kalau cicilan bulan ini tidak dilunasi dalam 3 hari, kami akan proses sesuai hukum. Wulandari langsung potong. Suaranya naik. Tunggu. Itu salah. Sari bukan penjamin. Dia yang pakai nama kami tanpa izin buat ngajuin pinjaman. Aku membeku. Tidak percaya apa yang baru kudengar. Pria itu mengerutkan dahi. "Maksud Ibu?" "Iya. Kami juga korban. Dia mantu kami yang seenaknya pakai data keluarga buat pinjam uang." Wulandari menunjuk ke arahku dengan tangan gemetar. Entah karena takut atau karena kami nggak tahu apa-apa sampai baru-baru ini. Kinanti keluar dari kamarnya. Langsung menimpali. "Iya, Pak. Dia yang nipu kami. Kami keluarga baik-baik yang malah kena tipu menantu sendiri." Debt collector melirikku. Tatapannya berubah. Dari netral jadi curiga. "Ibu Sari, apa benar ini?" Aku tidak menjawab. Tidak bisa. Tenggorokan terasa tercekik. Mereka berdiri di sana. Wulandari dengan air mata palsu, Kinanti dengan wajah sok polos, melempar semua kesalahan ke tubuhku di depan orang asing. "Ibu?" Debt collector menunggu jawaban.
Aku ambil napas panjang. Lalu aku keluarkan HP dari saku. Tidak benar. Dan saya punya buktinya. Wulandari tersentak. Bukti apa? Saya punya rekaman percakapan, foto dokumen asli yang ditandatangani tanpa sepengetahuan saya, dan saksi ahli yang bisa buktikan tanda tangan ini dipalsukan. Suaraku keluar datar. Dingin. Aku tidak mengenali diriku sendiri. Saya juga sudah konsultasi dengan pengacara. Dan besok, saya akan lapor ke polisi. Hening total. Debt collector menurunkan clipboard. Kalau begitu, ini masalah hukum. Kami tunggu proses resmi. Dia tatap Wulandari tajam. Ibu, kami sarankan lunasi cicilan atau siap hadapi konsekuensi hukum. Mereka pergi tanpa menoleh lagi. Pintu tertutup. Aku berbalik. Wulandari berdiri kaku. Wajahnya merah padam. Kinanti mundur ke belakang ibunya. Kamu berani-beraninya, bisik Wulandari. Suaranya bergetar antara marah dan panik. Kalian yang memulai, jawabku pelan. Dan kalian salah pilih korban. Aku naik ke kamar, ambil tas kecil yang sudah kupak sejak 3 hari lalu, isi dokumen penting dan pakaian. Aku turun lagi, lewati mereka yang masih berdiri membeku di ruang tamu. Mau kemana kamu? Wulandari berteriak. Aku tidak jawab. Aku keluar, tutup pintu, dan langsung nyalakan mesin mobil. Aku kirim pesan ke Larasati. Mereka sudah tahu. Saya mau lapor sekarang. Balasannya cepat. Saya tunggu di kantor polisi Matraman. Bawa semua bukti. Aku injak gas. Di kaca spion, aku lihat Wulandari keluar ke halaman, berteriak sesuatu yang tidak kudengar lagi. Tapi aku sudah terlalu jauh. Dan kali ini, aku tidak akan berhenti sampai mereka membayar setiap air mata yang pernah kucucurkan. Sidang pertama dimulai 3 bulan setelah aku lapor polisi. Ruang pengadilan penuh. Ada wartawan di barisan belakang. Larasati bilang kasus ini menarik perhatian media karena melibatkan penipuan keluarga dan pemalsuan dokumen berskala besar. Aku duduk di kursi saksi. Abimanyu, Wulandari, dan Kinanti duduk di seberang dengan pengacara mereka. Abimanyu menatapku tajam, seperti sedang mengutuk. Tapi aku tidak menunduk lagi. Larasati berdiri, mulai paparkan kasus. Yang mulia, ini bukan sekadar sengketa keluarga. Ini adalah skema penipuan terencana yang dimulai sejak terdakwa pertama, Abimanyu, mendekati korban dengan niat mengambil alih aset warisannya. Dia buka layar proyektor. Muncul timeline lengkap. Kapan Abimanyu pertama kali kenalan denganku? Kapan kami menikah? Kapan rumah dijual? Kapan dokumen pinjaman ditandatangani tanpa sepengetahuanku? Semua tersusun rapi dengan bukti chat, rekaman, dan foto dokumen. Jaksa tambahkan, kami juga menemukan pola serupa dalam rekam jejak keluarga terdakwa. Hakim mengerutkan dahi. Maksudnya? Abimanyu pernah menikah sebelumnya pada tahun 2022 dengan seorang perempuan bernama Syalahuddin Putri Anjani. Layar berganti. Muncul foto pernikahan. Abimanyu dengan perempuan lain, tersenyum di pelaminan yang sama persis dengan pelaminan pernikahanku. Napas tercekat di tenggorokan. Perempuan ini memiliki tanah warisan seluas 800 meter persegi di daerah Bogor. 6 bulan setelah menikah, tanah tersebut dijual. Uangnya masuk ke rekening Wulandari. 3 bulan kemudian, mereka bercerai. Syalahuddin menghilang. Tidak ada jejak dia dimanapun. Tidak ada laporan polisi. Tidak ada tuntutan hukum. Seperti dia sengaja dibungkam. Hakim terlihat terkejut. Apakah ada upaya mencari perempuan ini? Kami sudah mencoba, Yang Mulia. Tapi nomor teleponnya tidak aktif. Alamatnya kosong. Bahkan keluarganya bilang mereka tidak tahu di mana dia sekarang. Ruang sidang hening. Wartawan mulai mencatat dengan cepat. Aku melirik Abimanyu. Wajahnya pucat, rahangnya mengeras. Pengacara Wulandari berdiri. Ini tuduhan tidak berdasar. Yang Mulia,
Pernikahan pertama anak kami memang berakhir. Tapi itu masalah pribadi. Tidak ada hubungannya dengan kasus ini. Larasati balik badan cepat. Tidak ada hubungannya? Pola yang sama. Yang mulia. Menikahi perempuan dengan aset, mengambil aset tersebut, lalu membuang korban. Bedanya, kali ini korban tidak diam. Hakim ketuk palu pelan. Saya minta jaksa terus investigasi soal Syalahuddin Putri Anjani. Jika ditemukan bukti lebih lanjut, ini akan menjadi kasus berantai. Sidang dilanjutkan selama 4 minggu. Setiap sesi, Larasati bongkar lebih banyak bukti, termasuk rekaman percakapan Wulandari yang bilang dia gampang diatur, transaksi bank yang mencurigakan, dan kesaksian tetangga yang pernah lihat aku diperlakukan seperti pembantu. Di sidang terakhir, hakim bacakan vonis. Terdakwa Abimanyu Erlangga terbukti melakukan penipuan dan pemalsuan dokumen. Divonis 5 tahun penjara. Abimanyu berdiri, wajahnya merah padam, tapi polisi langsung tahan bahunya. Terdakwa Wulandari Kusuma Astuti terbukti sebagai pihak yang merencanakan skema penipuan ini. Divonis 6 tahun penjara dan wajib mengembalikan seluruh dana hasil penjualan aset korban sejumlah 1,2 miliar rupiah. Wulandari menangis keras, tapi tidak ada yang peduli. Terdakwa Kinanti Putri Wulandari terbukti terlibat dalam skema ini dengan menerima hasil kejahatan. Divonis 2 tahun penjara. Palu diketuk. Selesai. Wartawan langsung serbu aku di luar ruang sidang. Kamera HP diarahkan ke wajahku. Ibu Sari, apa yang ibu rasakan sekarang? Aku berhenti sebentar. Lalu jawab pelan, tapi tegas. Saya harap ini jadi pelajaran. Kebaikan bukan berarti membiarkan diri dihancurkan. Video itu viral dalam hitungan jam. Kasus kami jadi headline di beberapa portal berita. Menantu melawan mertua, skema penipuan keluarga terbongkar. 2 hari setelah vonis, aku dapat pesan dari nomor tidak dikenal. Terima kasih sudah berani bicara. Saya Syalahuddin. Tanganku gemetar saat baca pesan itu. Korban pertama. Dia masih hidup. Dan sekarang, dia akhirnya punya keberanian untuk keluar dari persembunyian. 6 bulan setelah vonis, notifikasi transfer masuk ke HP-ku. 870 juta rupiah. Hasil lelang mobil Kinanti, perhiasan Wulandari, dan aset lain yang berhasil disita. Tidak sampai 1,2 miliar seperti seharusnya, tapi cukup untuk mulai lagi. Aku tidak menangis. Hanya menatap angka di layar sampai mataku perih. Seminggu kemudian, aku pindah ke Yogyakarta. Aku sewa ruko kecil di daerah Prawirotaman, buka usaha kedai kopi dan coworking space sederhana. Namanya Rumah Sari, nama yang sama dengan rumah warisan ibu yang hilang. Cara aku mengembalikan sesuatu yang pernah diambil dariku. Bulan pertama sepi. Bulan kedua mulai ada pelanggan tetap. Bulan ketiga, tempatku ramai, terutama oleh perempuan muda yang datang sendiri, pesan kopi, lalu duduk berjam-jam sambil bekerja atau sekadar diam. Aku tahu tatapan mereka. Tatapan orang yang sedang sembuh dari sesuatu. Suatu Jumat sore, perempuan berkerudung masuk. Dia pesan americano, lalu duduk di sudut. Beberapa menit kemudian, dia kirim pesan ke nomorku, yang tercantum di kartu nama kedai. Ibu Sari, boleh ngobrol sebentar? Aku hampiri mejanya. Dia angkat kepala, senyum tipis. Saya Syalahuddin. Napas tercekat. Korban pertama. Perempuan yang hampir hilang dari dunia karena keluarga yang sama. Kami pindah ke meja paling belakang, jauh dari pelanggan lain. Dia cerita, setelah cerai, dia kabur ke Bali, ganti nomor, putus kontak dengan semua orang karena takut Wulandari cari dia lagi. Saya lihat berita soal ibu di media. Waktu itu saya nangis. Karena akhirnya ada yang berani lawan mereka. Aku pegang tangannya. Kenapa kamu nggak lapor polisi waktu itu? Saya takut. Sendirian. Keluarga saya nggak percaya. Bilang saya yang salah pilih suami.
Jadi saya memilih menghilang. Matanya berkaca-kaca. Tapi sekarang saya mau bantu. Kalau ada proses hukum lagi, saya siap jadi saksi. Kami duduk di sana sampai kedai tutup, saling cerita, saling menguatkan. Dua korban dari keluarga yang sama, sekarang berdiri di titik yang berbeda, bukan sebagai pecundang, tapi sebagai penyintas. Malam itu, aku buka ponsel. Ada notifikasi berita dari portal online. Judulnya, terpidana kasus penipuan keluarga dipukuli sesama tahanan. Aku klik. Foto Abimanyu muncul. Wajahnya lebam, mata bengkak. Berita itu bilang dia diserang di penjara karena kasus penipuan perempuan. Tahanan lain mengejeknya. Bilang dia, pengecut yang cuma berani sama istri sendiri. Dia dipindahkan ke sel isolasi untuk keamanannya. Aku menatap foto itu lama. Dulu, aku mungkin merasa kasihan atau senang. Tapi sekarang, aku hanya merasa kosong. Bukan dalam artian hampa. Kosong seperti ruang yang sudah dibersihkan. Tidak ada dendam, tidak ada sakit, tidak ada apapun lagi. Aku tutup berita itu. Delete notifikasi. Lalu aku buka galeri foto. Ada satu foto kedaiku yang baru kuambil tadi sore. Ruangan penuh orang. Lampu hangat. Suara tawa kecil di latar. Hidup yang kubuat sendiri dari nol. Aku simpan HP dan lihat keluar jendela. Jalanan Yogyakarta ramai. Lampu kota menyala satu persatu. Aku belajar sesuatu dari semua ini. Mengalah bukan berarti membiarkan diri dihancurkan. Kebaikan tanpa batas hanya mengundang pemangsa. Dan kadang, melawan adalah satu-satunya cara untuk selamat. Esok pagi, aku bangun lebih awal dari biasanya. Aku buka kedai, nyalakan mesin kopi, atur meja satu persatu. Syalahuddin kirim pesan, boleh bantu di kedai hari ini? Aku balas cepat, datang aja. Kita butuh tangan ekstra. Pintu terbuka. Pelanggan pertama masuk, perempuan muda dengan tas ransel besar, senyum malu-malu. Permisi, saya dengar tempat ini aman buat perempuan yang butuh ruang sendiri. Aku tersenyum. Iya. Silakan duduk di mana aja. Kamu aman di sini. Dan aku tahu, ini baru permulaan. Bukan akhir dari rasa sakit, tapi awal dari sesuatu yang lebih besar. Ruang di mana perempuan seperti aku dan Syalahuddin bisa bernapas lagi tanpa takut. Chapter itu sudah kututup. Dan sekarang, aku menulis yang baru, dengan tinta yang tidak akan pernah luntur. Claude uma ia e pode cometer erros. Por favor, verifique as respostas.